Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan membawakan materi tentang jenis dan karakteristik perairan mengenang atau biasa disebut perairan lentik. Jadi perairan mengenang ini dibedakan menjadi perairan alami dan perairan buatan. Berdasarkan proses pembentukannya, perairan alami dibedakan menjadi perairan yang terbentuk karena aktivitas tektonik atau biasa disebut dengan akibat gempa bumi, dan vulkanik biasa disebut dengan peristiwa letusan gunung berapi. Untuk perairan yang mengenang di sini ada 3, yaitu pertama danau, rawa, yang ketiga waduk. Untuk danau, jadi kalau untuk di Gorontalo ini ada danau Limboto dan ada danau Perintis. Apa itu danau? Danau biasa disebut dengan wilayah perairan yang digenangi oleh badan air sepanjang tahun serta terbentuk secara alami. Sedangkan perairan danau biasa disebut dengan kolom air yang cukup kompleks yang terpisah dari laut dan merupakan daerah terbuka yang relatif dalam. Untuk danau sendiri merupakan perairan lentik yang alami dan terdiri dari danau vulkanik, yaitu danau yang terbentuk karena peristiwa letusan gunung berapi, dan danau tektonik yang terbentuk karena peristiwa misalnya akibat gempa bumi. Proses pembentukan danau terjadi akibat adanya suatu proses yang disebabkan oleh faktor. Yang pertama, adanya pengaruh sungai es. Yang kedua, terdorongnya lapisan tanah sehingga merintangi salah satu sisi lembah dan membentuk suatu kolom air. Yang ketiga, larutnya dasar batuan yang menyebabkan tenggelamnya permukaan tanah seperti terjadinya pencucian batu kapur. Yang keempat, bergeraknya lapisan kerak bumi. Yang kelima, akibat kawah gunung api yang sudah tidak aktif. Dan yang keenam, berbagai macam aktivitas sungai seperti berubahnya saluran yang menimbulkan oxbow, yaitu terhalangnya mulut anak sungai yang mengalir di daerah tersebut. Kita masuk di pengklasifikasian zonasi perairan tergenang. Dalam hal ini dibagi menjadi 2, yaitu zona bentos dan zona kolom air. Untuk zona bentos sendiri terdiri dari zona supralitoral, litoral, sublitoral, dan propundal. Untuk zona kolom air sendiri terdiri dari zona limnetik, tropogenik, dan tropolitik. Saya akan menjelaskan satu persatu. Apa itu supralitoral? Supralitoral sendiri yaitu bagian permukaan yang masih mendapatkan pengaruh danau. Apabila air tersebut terjadi pasang, maka akan menyebabkan daerah tersebut mempengaruhi. Sedangkan zona litoral sendiri yaitu zona permukaan yang masih mendapatkan cahaya matahari paling banyak. Sedangkan zona sublitoral sendiri zona yang
yang sudah di dasar dan mendapatkan cahaya matahari paling sedikit. Sedangkan profundal itu zona yang perairan yang bagian di dasar dan tidak mendapatkan sama sekali cahaya matahari. Kita masuk di bagian rawa. Pasti adik-adik mahasiswa itu pernah mendengar kata rawa atau melihat sendiri. Apa itu kira-kira rawa? Definisi dari rawa sendiri merupakan muka air di tanah berada dekat atau di atas permukaan tanah yang jenuh air untuk jangka waktu tertentu sehingga kelebihan air dan mengakibatkan kadar oksigen tanah jadi terbatas. Hal ini merupakan penentu utama jenis vegetasi dan proses perkembangan tanah. Itu yang pertama rawa. Sedangkan lahan rawa adalah sebuah bentuk bentang alam yang terbentuk secara alami ataupun karena dibuat oleh manusia yang dapat memiliki peranan penting bagi ekosistem secara global. Menurut Ponam Peruma 1972, lahan rawa memiliki karakteristik yang unik yang dapat dikenal dengan adanya yang pertama, terbatasnya molekul oksigen. Yang B, penurunan senyawa penerima elektron dan terakumulasinya senyawa-senyawa tereduksi. Yang C, teroksidasinya lapisan atas tanah yang tergenang. Yang bagian D, terjadinya pertukaran senyawa terlarut antara tanah dan air. Yang E, terjadinya akumulasi bahan organik. Dan yang terakhir, adanya tumbuhan air. Jadi untuk rawa sendiri ada faktor fisika yang sangat penting, antara lain seperti suhu, kekeruhan, warna, dan penetrasi cahaya sangat berfluktuasi. Jadi untuk perairan rawa itu ada parameter-parameter yang sangat penting. Contohnya seperti fisika. Parameter fisika itu kayak suhu, kekeruhan, warna, dan penetrasi cahaya. Kita masuk yang terakhir yaitu waduk. Waduk biasanya dikatakan sebagai perairan yang digenangi badan air sepanjang tahun serta dibentuk atau dibangun atas rekayasa manusia sehingga waduk tergolong perairan buatan. Waduk terjadi karena adanya rekayasa manusia atau buatan manusia sehingga waduk tergolong perairan buatan. Itu waduk. Waduk juga bisa dibangun di dataran tinggi maupun dataran rendah. Waduk dibangun bertujuan untuk yang pertama untuk tujuan irigasi, yang kedua penyedia energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air, yang ketiga merupakan sumber air rumah tangga dan industri yang murah, yang keempat pengendali banjir. Itu tujuan yang keempat, yaitu untuk pengendali banjir. Yang kelima untuk tujuan rekreasi. Tujuan pembangunan waduk itu untuk tujuan rekreasi. Yang keenam kegiatan budidaya perairan. Dan yang terakhir sebagai media transportasi.
Jadi sebelum saya tutup perkuliahan pada hari ini, saya kasih tugas ke kalian. Yang pertama yaitu sebutkan salah satu jenis perairan mengenang di Gorontalo. Kira-kira apa-apa saja. Dan jangan lupa jelaskan karakteristik perairan tersebut. Jadi yang pertama sebutkan salah satu jenis perairan mengenang atau lentik di Gorontalo. Yang kedua jelaskan karakteristik perairan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.